Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pagi yang berbahagia ini. Saya melakukan penyemprotan dengan menggunakan obat. Yang pertama Ground E, yang kedua saya menggunakan CNO. Tujuannya adalah untuk kalsium. Yang ketiga saya menggunakan Quimek. Quimek ini bisa sebagai obat untuk melakukan penyembuhan pada tanaman yang terkena serangan trip. Kemudian saya campur dengan mutual. Mutual ini dia berbentuk tepung. Sebagai fungsinya juga sebagai untuk mengendalikan hama penyakit pada tanaman cabai, sejenis penyakit trip. Oke kawan-kawan, ini air yang sudah saya campur dengan menggunakan Quimek. Saya gunakan satu tangki ini cukup satu botol Quimek. Oke kawan-kawan, bagi yang baru bergabung di channel ini, semoga kita bisa bersaudara. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe agar kita bisa berbagi pengalaman di bagian pertanian. Jadi jenis cabai yang saya tanam ini adalah cabai awi Aceh yang saya tanam dengan menggunakan secara alamiah, tidak menggunakan mulsa. Bisa Anda lihat bahwa rumputnya sangat banyak. Belum sempat saya bersihkan, tapi tidak jadi masalah. Yang penting proses dalam melakukan perawatan harus cukup walaupun dia dalam semak belukar. Di antara celah-celah beningan ini rumput yang belum saya bersihkan. Ini lagi proses penyemprotan. Jumlah batang yang saya tanam ini lebih kurang sekitar 700 batang. Kemudian jarak tanam yang saya tanam ini antara dalam satu bendengan saya tanam satu lubang, karena bendengan ini merupakan bekas daripada tempat saya tanam terung kemarin. Ini bekas bendengan yang belum saya gembur, langsung saya tanam cabai. Tapi alhamdulillah tanaman cabai merek awi Aceh ini dia sangat tahan terhadap penyakit walaupun tanahnya tidak diolah lagi. Ini ada juga sebagian yang terkena trip, makanya saya lakukan penyemprotan dengan menggunakan obat Quimek, kemudian mutual, kemudian saya campur CNO karena lagi proses pembungaan biar bunganya tidak rontok. Kemudian saya tambah lagi dengan Ground E. Ground E ini sangat banyak kegunaan dan fungsinya pada tanaman, khususnya tanaman cabai. Jadi usahakan para petani kalau melakukan penyemprotan jangan melewati jam sekitar 11 ke atas, karena bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman cabai. Usahakan kita lakukan penyemprotan di waktu pagi ataupun di waktu sore, biar dia tidak langsung terkena matahari setelah kita melakukan penyemprotan. Bisa Anda lihat bahwa cabai ini sangat mudah dalam melakukan perawatan. Jadi kalau Anda ingin menanam cabai, terserah mau jenis apa saja boleh. Tetapi kalau menurut saya, kalau di Aceh ini sangat cocok kita budidayakan tanaman cabai awi Aceh. Bisa Anda lihat sendiri bahwa pertumbuhannya walaupun di semak-semak belukar ini, pertumbuhannya lumayan bagus. Kemudian walaupun tanah tidak diolah, pertumbuhannya juga lumayan bagus. Maka saya sarankan kalau di daerah Aceh, khususnya dataran menengah, lebih cocok kita melakukan tanaman jenis merek ini. Ini bukan bermaksud saya untuk mempromosikan merek cabai awi, karena saya tidak pernah membuat benih. Tetapi biar kita sesama petani bisa memberikan ilmu ataupun berbagi pengalaman. Inilah pengalaman yang saya dapatkan, yang saya share di media sosial, biar kita bisa menjadi inspirasi dan manfaat untuk kita, untuk semua. Oke kawan-kawan, bagi yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe dan share kepada kawan-kawan. Kalau ada yang kurang menurut kalian sebagai petani Aceh,
dan umumnya bagi petani di luar Aceh, bisa di komentar di kolom komentar ataupun bisa memberikan saran yang baik biar kita selalu sukses dalam bertani. Ini nanti akan saya buat lagi video setelah saya melakukan penyemprotan ini, bagaimana proses perbedaan bagi tanaman yang sempat terkena drip setelah saya melakukan penyemprotan dengan menggunakan Quimic. Kemudian saya ada juga melakukan cocok tanam di tempat satu lagi, masih berusia sekitar 14 hari setelah tanam. Kalau ini sudah berusia lebih kurang 40 hari setelah tanam. Alhamdulillah pertumbuhannya lumayan bagus, walaupun perawatannya biasa-biasa saja, tidak terlalu intensif. Yang penting kita harus berusaha biar apa yang kita usahakan hari ini mudah-mudahan bisa kita mendapatkan hasil yang memuaskan di kemudian hari. Nanti setelah saya melakukan cocok tanam ini, setelah cabai ini mati, baru saya gemburkan olah tanah kembali. Kemudian saya buat bendengan. Dalam satu bendengan saya tanam 2 lubang. Kalau ini satu bendengan 1 lubang karena bendengan ini merupakan sisa tanaman terung kemarin. Karena saya banyak kerjaan kemarin, tidak sempat saya gembur lagi tanahnya. Makanya saya tanam terus karena bibitnya sudah besar. Tapi alhamdulillah lumayanlah bagus cabai ini. Oke kawan-kawan, jangan lupa like dan subscribe dan share kepada kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, cukup sekian dulu video saya pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kenal dulu, ada rewnya.
8.